Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Tabura Injil saat ini. Saya Pendeta Sapakuli, saya akan mengajak saudara permisa Tabura Injil untuk melihat akan perikop pembacaan firman Tuhan kita melalui Tabura Injil saat ini. Terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita mendengarkan akan berita firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang telah memberikan akan berita firman ini bagi kehidupan kami manusia. Selaku persekutuan orang percaya, kami akan mendengar akan berita firman Tuhan melalui Tabura Injil dari kelas Siapan Selatan yang akan disampaikan di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan buka telinga kami selaku pendengar, berikanlah Roh Kudus-Mu berkuasa bagi kami, agar selaku para pendengar, para permisa Tabura Injil, kami akan mengerti akan firman kebenaran yang disampaikan di saat ini. Amin. Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Demikian adalah berita Tabura Injil yang disampaikan di saat ini. Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, perikop firman Tuhan kita dalam kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14 yang secara keseluruhan merupakan sebuah nubuatan tentang suatu masa yang akan datang, yang diawali dengan beberapa peristiwa buruk yang akan terjadi. Ini merupakan penyesatan dengan menggunakan nama Mesias, atau kabar-kabar tentang perang, kelaparan, gempa bumi, penyiksaan dan pembunuhan anak-anak Tuhan, serta munculnya nabi-nabi palsu dan bertambahnya kedurhakaan. Yesus menyebut semua peristiwa itu sebagai permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan semua yang terjadi Bapak Ibu Saudara permisa menjadi semacam suatu ujian iman bagi kita sebagai orang percaya untuk menilai kembali akan pengakuan dan kasih setia Allah bagi kita sebagai orang percaya yang selalu percaya kepada Allah. Seperti kata firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentunya kita tidak mau akan hal-hal buruk terjadi pada diri kita atau keluarga-keluarga kita, atau orang-orang yang berada di sekitar kita yang membuat kita semua tergerak untuk menolong. Dalam kehidupan kita itu akan hancur atau hambur secara belaka. Dan itu akan dibutuhkan bagi kita selaku orang percaya bahwa hanya firman Tuhan saja yang mampu menjadi perapian yang sangat menghangatkan akan seluruh kehidupan kita, menghangatkan akan seluruh tubuh kita, hati kita yang beku dalam kehidupan dunia ini, yang akan membuat kita untuk selalu berwaspada dalam kehidupan ini
di dalam melihat akan kehidupan ini. Saudara permisa tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Pada nubuatan Yesus ini tidak seorang pun dapat menghindarinya. Kita lebih suka menghindar dari hal-hal buruk. Pada waktunya saudara permisa kita akan diperhadapkan dengan semuanya itu. Dan kita harus dapat menjalaninya sekalipun sulit bagi kita selaku orang percaya untuk menghindari semua itu. Pada waktunya saudara permisa, kita akan diperhadapkan dengan semuanya itu. Dan kita harus menjalaninya walaupun betapa sulit bagi kita untuk mampu menjalaninya. Dan kita harus bersungguh-sungguh dengan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita dalam seluruh penderitaan kita, dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita dan memberi kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita selaku orang percaya yang selalu menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara permisa tabura Injil, sekalipun banyak penderitaan atau banyak rintangan yang kita alami dalam kehidupan dunia ini yang tak terhindarkan dalam hidup kita, namun kekuatan iman kita kepada Allah kita peroleh itu hanya semata dari Allah. Dan pastinya akan mahkota kemenangan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu hidup yang kekal, akan menjadi bagian kehidupan kita selaku orang percaya yang selalu bersandar kepada Allah. Karena itu saudara permisa tabura Injil, marilah kita harus pertahankan akan seluruh iman percaya kita kepada Allah dalam kehidupan dunia ini, dan hal-hal duniawi yang menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan dari hidup kita ini, yang ada dalam dunia ini, harus menjadi suatu pergumulan hidup kita. Namun kehidupan rohani janganlah kita abaikan. Ibadah dan doa serta praktek iman lainnya harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Marilah saudara permisa tabura Injil selaku orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan penyelamat hidup kita, marilah kita lakukan akan kehidupan ini dengan baik dan benar. Dan setiap firman Tuhan harus menjadi makanan rohani kehidupan kita. Semuanya itu akan diuji dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen kita, dalam kehidupan kita sebagai anggota jemaat, dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat. Niscaya kasih setia Allah akan selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara permisa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, firman kebenaran yang telah disampaikan dalam tabura Injil di saat ini telah menjadi bagian kehidupan kami dan memberi keyakinan iman percaya kami untuk sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan Allah yang adalah sumber penyelamat hidup ini, dan menyatakan bahwa kehidupan kami dengan berbagai dosa dan kesalahan kami akan Tuhan ampuni, dan Tuhan akan menolong kami menyelamatkan kehidupan kami untuk menjalani akan kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang kelak menduduki akan takhta kerajaan sorga. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, berkati kami semua sebagai persekutuan keluarga-keluarga, sebagai anggota jemaat dan masyarakat dalam tugas dan peran kami masing-masing. Tuhan, biarlah Allah memberkati kami agar kami mampu melakukan tugas dan peran kami, baik sebagai bapak ibu, sebagai anak-anak, sebagai saudara bersaudara dalam kehidupan dunia ini. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami di tengah dunia ini, dalam firman yang telah diberitakan Tuhan, dan memberikan pengharapan bagi kami untuk kami tetap meyakini akan kasih dan tuntunan anugerah dan penyelamat Tuhan dalam kehidupan kami orang percaya.
Dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan, kemampuan, serta sumber penyelamatan bagi hidup kami orang percaya, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian adalah taburan Injil yang disampaikan di saat ini. Tuhan memberkati kita selaku para pendengar taburan Injil yang telah mendengar akan berita firman Tuhan. Amin.